Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu dari sejarah sub gitu ya. Sejarah bahasa adalah sejarah bahasa Sunda Kuna. Jadi bahasa Sunda Kuna ini merupakan bahasa yang juga merupakan bagian dari bahasa Austronesia. Tetapi tampaknya munculnya bahasa Sunda kuno ini pada masa atau bisa diperlihatkan dari prasasti Sukabumi yang merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Jaya Bupati pada abad ke-12. Jadi kemunculan bahasa Sunda Kuna memang agak terlambat juga, karena kalau kita melihat prasasti-prasasti di Jawa Barat, terutama pada zaman Purnawarman gitu ya, dan juga dari Tarumanegara, itu juga menggunakan bahasa Sanskerta gitu ya. Jadi tampaknya memang seperti Jawa ya, masyarakat di Jawa Barat tampaknya juga menggunakan bahasa asing sebagai bahasa yang dipakai untuk dunia politik. Nah, sehingga kelihatannya bahasa Sunda Kuna ini agak terlambat hadir gitu ya. Nah, padahal sebenarnya keberlangsungan bahasa Sunda Kuna itu ya pasti seiring dengan Melayu Kuna dan juga Jawa Kuna gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan bahasa yang ada di Jawa ini, yaitu Sunda Kuna, Jawa Kuna, dan Bali Kuna, ini tampaknya ketiga bahasa ini merupakan varian ya, yang kemudian ketika berkembang menjadi bahasa yang modern, itu tampaknya ada hal-hal yang kemudian memang terjadi atau munculnya bahasa antara yang halus dan yang kasar. Jadi sebenarnya bahasa Sunda Kuna itu ya sama dengan Jawa Kuna, tidak mengenal istilahnya undausuk gitu ya, atau yang disebut sebagai tingkatan bahasa. Jadi tingkatan bahasa itu justru ditemukan pada ketika bahasa Jawa Kuna menjadi ke arah Jawa modern, kemudian Bali Kuna ke bahasa Bali, kemudian bahasa Sunda ke bahasa Sunda Kuna ke bahasa Sunda, maka di situ terjadi proses perubahan di mana bermunculan bahasa ya, kalau di Jawa itu ngoko dan kromo ya, kalau di Bali dan Sunda juga seperti itu. Jadi tampaknya ada fenomena yang sama, tetapi keberlangsungan bahasa Sunda Kuna itu paling tidak atau paling cepat abad ke-12. Jadi sezaman dengan masa Erlangga sebagai raja di Jawa Timur. Nah, kemudian di Bali kelihatannya memang sudah muncul ya, terutama dengan banyaknya prasasti yang dikeluarkan oleh anak bungsu di Pulau Bali ya. Jadi sebenarnya juga sezaman ya dengan masa pemerintahan anak bungsu yang merupakan anak bungsu dari saudaranya, yaitu Erlangga yang ada di Jawa. Jadi pada dasarnya seringkali bahasa Sunda modern, Jawa modern, dan Bali modern itu menampakkan kekhasannya masing-masing ya. Kadang-kadang bahasa di Bali dikatakan halus, di Jawa kelihatannya kasar. Nah, kemudian di Sunda kelihatannya biasa-biasa saja. Atau di Jawa halus ya, di Sunda kelihatannya biasa-biasa saja. Jadi ini merupakan suatu fenomena yang menarik ketika tiga suku ini menggunakan bahasanya
masing-masing ternyata sering bertolak belakang ya dengan kenyataan yang ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.